Kami dari kelompok 5 pada tugas kali ini akan mewawancarai narasumber kita yang sangat hebat pada yang sudah bersedia pada hari ini untuk menyempatkan waktunya. Oke, sebelum itu perkenalkan diri dulu. Nama saya Sabila Ikal. Nama saya Nasma Natasha. Nama saya Ayu Amanda. Nama saya Cinta Binti. Nama saya Baby. Nama saya Ade. Oke, di sini kita akan perkenalan dulu dengan Bapak ini. Oke, Pak, bisa dikenalkan Pak dirinya bagaimana Pak? Iya, oke, terima kasih. Nama saya Muhammad Adlin Ginting, SHMH. Ya. Pada saat ini Bapak sedang bekerja sebagai apa? Oh iya, saat ini kalau bicara tentang profesi saya advokat. Advokat ya? Iya. Oke, berarti hebat sekali Bapak ini berperan sebagai advokat. Nah, oke, kita sebelum masuk ke dalam pertanyaan inti nih Pak. Nah, jadi pada kali ini saya akan membawakan tema tentang persatuan dan kesatuan pada masa Orde Baru dan reformasi. Nah, ini juga berkaitan dengan kondisi Indonesia nih Pak pada saat ini. Nah, pada yang pertama itu sejarah dan perkembangannya. Menurut Bapak ini, bagaimana konsep persatuan dan kesatuan yang diterapkan pemerintah pada masa Orde Baru dibandingkan dengan masa reformasi? Nah, berarti itu pada masa Soeharto tuh Pak. Bagaimana konsep persatuan dan kesatuan itu ditanamkan oleh beliau? Oh iya, mungkin kalau bicara tentang kita bilanglah sejarah, nggak ke saya nih sebenarnya. Tapi memang kita mengalami pada masa itu. Nah, bicara tentang masa di Orde Baru itu saya pikir cukup baik sebenarnya. Karena memang saya sendiri juga sadari, saya sendiri juga alami bahwa saya pada saat itu ada pelajaran mata kuliah atau pelajaran waktu SMA yang berkaitan tentang moral nih. Bicara tentang moral, bicara tentang Pancasila, sehingga dulu ada namanya penataran P4 nih, ketika adik-adik mau masuk sekolah itu ada penataran P4. Di situ kan bicara tentang moral, etika dan segala macamnya begitu dia. Oh, begitu ya Pak. Nah, jadi pada kita membicarakan tentang Orde Baru nih kan Pak. Nah, pada jatuhnya Soeharto itu Pak, apakah ada masa yang itu kan Bapak sudah menjelaskan tentang konsep persatuan kesatuan yang diterapkan pada masa pemerintahan Orde Baru. Nah, apa kalau dibandingkan dengan masa reformasi atau masa jatuhnya Soeharto, apakah ada perubahan atau sama saja nih Pak? Iya, ini dia. Ketika masa reformasi itu kan disitulah mulai orang beranggapan kebebasan, sehingga kebebasan untuk berpendapat, kebebasan untuk segala macamnya. Memang sebenarnya konsep dari para reformasi itu kan baik nih, baik dan bagus nih. Karena mungkin dianggap pada zaman pemerintahan Soeharto itu otoriter nih. Segala satunya itu monopoli nih. Nah, cuman di masa reformasi ini yang banyak kadang juga kebablasan nih. Sehingga sedikit ini bicara tentang HAM, bicara tentang kebebasan dan segala macamnya, sehingga kesannya lost control aja jadinya. Gitu deh gambarannya. Berarti banyak juga kontroversi yang ada pada masa tersebut ya Pak? Iya, kurang lebih begitu ya. Oke, kita masuk ke pertanyaan kedua ini masih tentang sejarah dan perkembangannya nih Pak. Pada masa Orde Baru itu Pak, banyak kebijakan yang dianggap mengekang seperti yang Bapak udah bilang tadi, kebebasan berpendapat demi stabilisasi nasional. Menurut Bapak nih, apakah ada kebijakan serupa di era reformasi yang membatasi kebebasan individu atas nama dan persatuan? Itu waktu jatuhnya juga Soeharto itu Pak. Iya, jadi di zaman reformasi ini apakah ada dikekang segala macam itu kan masing-masing. Jadi kita bilang itu, ini dia bicaranya. Ketika kita bicara hukum dan politik nih sekarang, ketika dia hukum menjadi panglima, sebenarnya seharusnya aman-aman aja nih. Tapi ketika politik yang menjadi panglima, ini yang jadi bahaya nih. Jadi kalau hukum tanpa politik itu dia pincang nih, pincang dia. Tapi kalau politik tanpa hukum barbar. Nah, ini yang kita khawatir dengan adanya kebebasan segala macam itu, yang kebablasan itu, sehingga hukum itu dikesampingkan gitu. Karena konsep daripada politik itu kan ada konsep nih. Politik itu sederhana loh. Konsep politik itu yang pertama mungkin secara umum pandangan orang bagaimana untuk merebut satu kekuasaan. Kemudian konsep yang kedua, setelah merebut kekuasaan pasti akan bertahan untuk mempertahankan kekuasaan tersebut. Nah, ini dia. Ini yang kalau dia politik yang diutamakan, maka barbar lah jadinya.